Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Sentiment Analysis, Transfer Learning, and Fine Tuning with BERT. Classification Analysis Sentiment tentang opini Pilkada DKI 2017 pada dokumen berbahasa Indonesia menggunakan Transfer Learning dan Fine Tuning BERT. Nama saya Danang Aristiawan dari kelas Fibonacci dari kampus Universitas Dian Nuswantoro. Fine Tuning BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer adalah model pemrosesan bahasa alami yang diusulkan oleh para peneliti di Google Research pada tahun 2018. Ketika diusulkan, model ini mencapai akurasi mutakhir pada banyak tugas NLP dan NLO seperti General Language Understanding Evaluation, Stanford GNA Dataset Squad versi 1.1 and versi 2.0. Definisi masalah. Analisis sentimen atau opinion meaning merupakan proses memahami, mengekstrak, dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Besarnya pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen menyebabkan penelitian dan aplikasi berbasis analisis sentimen berkembang pesat. Bahkan di Amerika terdapat sekitar 20-30 perusahaan yang memfokuskan pada layanan analisis sentimen. Pada penelitian ini, analisis sentimen dilakukan untuk melihat sebuah opini seorang yang ditujukan kepada calon gubernur DKI Jakarta 2017. Opini itu bisa dimasukkan kategori opini positif atau negatif. Besarnya sentimen yang ditujukan kepada calon gubernur DKI Jakarta 2017 bisa dijadikan sebuah parameter kemenangan atau kekalahan seseorang calon. Selanjutnya adalah data acquisition. Data diambil dari Twitter tentang Pilkada DKI 2017 sebanyak 900 data tweet yang sudah dijadikan data frame dengan 3 kelas dan 1 label. Di dalamnya terdapat kolom sentimen yang menjadi label dengan 2 kategori, yaitu positif dan negatif, dan ada tweet data yang akan kita proses, dan ada kolom pasangan calon. Mulai membuat sentimen analisis. Pertama, kita mengimport library. Di sini kami menggunakan Pandas, NumPy untuk komutasi, Pandas untuk mengolah data frame, kemudian menggunakan Matplotlib dan Zebron untuk visualisasi data, menggunakan Pixel dan NLTK. Pixel untuk menyimpan objek dalam Python ke file terpisah, dan NLTK untuk pengolahan preprocessing text, serta kita menggunakan RI atau regcag yang akan kita gunakan pada saat mengcleaning data. Tahap selanjutnya adalah mengloop data. Di sini kami melakukan rename data, rename kolom untuk memudahkan agar nama kolom mudah diakses dan diingat. Dan juga di sini kita melakukan penghapusan data-data yang kurang lengkap, kemudian memvisualisasikan distribusi sentimen terhadap calon pasangan. Kemudian kita dalam tahap preprocessing, kami membuat clean data, fungsi yang di dalamnya melakukan penghapusan URL, penghapusan mention, penghapusan mistake, penghapusan angka, penghapusan tanda baca, penghapusan karakter duplikat, dan penghapusan spasi kosong, serta kita melakukan konversi kata atau huruf menjadi huruf kecil semua, dan fungsi akan mengembalikan teks yang sudah dibersihkan. Dalam tahap preprocessing juga kami juga melakukan stop
removal, kami menggunakan acuan data yang akan di-remove dari data yang sudah disediakan, yaitu data stop board tweet Pilkada DKI 2017. Di sini kita juga butuh mengimport beberapa modul dan melakukan konfigurasi untuk mengatur set top word-nya dan membuat fungsi remove stop board yang mengembalikan string yang sudah diolah. Kemudian tahap selanjutnya adalah data preprocessing pipeline. Kita urutkan. Di sini ada client tag dan removal word dari fungsi yang telah kita buat di atas. Tahap selanjutnya, setelah kita preprocessing data dan dihasilkan data yang bersih, kita melakukan train dan test data splitting. Di sini kami menggunakan fungsi train test split dari modul sklearn dan membagi data train sebesar 70% dari populasi data dan data tes dan validasi sisanya 20% dengan proposisi 50%. Kemudian kita melakukan tokenization. Langkah pertama membuat variabel pre-trained model untuk menyimpan nama model pre-training yang akan digunakan. Kemudian buat objek dari tokenizer dari modul transformer dan simpan seluruh vocab dalam variabel vocab. Langkah keempat, kita cek distribusi data untuk mengetahui panjang maksimal untuk token yang akan digunakan dan visualisasinya. Di sini diperoleh data panjangnya antara 60 ke atasan sedikit, dan di sini kami akan menggunakan data dengan panjang 60 untuk tokenization-nya. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi encoded sentence dan map example to dictionary. Fungsi encoded sentence ini akan mengembalikan encoder dari kode dengan parameter send, dan fungsi map example to dict yang mengembalikan dictionary dengan key input IDs, obtention marks, token type IDs, dan label. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi encode dataset. Buat fungsi encode dataset yang berguna untuk memetakan dataset menjadi encode berdasarkan parameter input IDs, attention mask, token type IDs, dan label list yang melewati fungsi sebelumnya encode sentence, dan kemudian mengembalikan dataset tensor dengan memetakan fungsi pada map example to dictionary. Langkah selanjutnya dalam tokenization, kita atur epoch, backslash, dan learning rate, dan kita encoderkan data dengan fungsi encoder dataset yang telah kita buat dan menyimpan masing-masing hasil ke dalam variabel. Langkah selanjutnya adalah melakukan modeling lewat pre-training model dan set parameter menjadi 2. Kita membuat objek dari kelas TF for sequence classification dari modul transformer, dan kita lakukan summarize data. Kemudian langkah selanjutnya adalah modeling. Dalam modeling kita set optimizer-nya menggunakan Adam dengan hyperparameter learning rate. Kemudian kita set loss-nya menggunakan categorical correspondence dan metriknya categorical accuracy. Kemudian kita compile model dan train datanya. Di sini diperoleh hasil training. Dapat kami simpulkan bahwa train model kami menghasilkan model yang baik dengan perbandingan antara train akurasi dan validasi akurasi mirip-mirip.
Kemudian kita evaluasi model. Di sini langkah pertama kita mengecek model dengan tes data dan dihasilkan array dengan nilai 0,45 dan 0,83. Kemudian langkah selanjutnya buat variabel Y-Predict untuk menyimpan hasil prediksi data dari tes data dan membuat Y aktual variabel yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan hasil prediksi. Langkah selanjutnya kita mengimport modul skip-learn metrik dengan fungsi classification report, akurasi skor, conversion matrix. Dan tahap selanjutnya kita cek akurasi dan mendapatkan 0,83 serta melakukan klasifikasi report dan memvisualisasi menggunakan heatmap dan dihasilkan seperti gambar di samping ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan prediction. Pertama, buat variabel baru yang menampung dua kategori label, buat fungsi predict yang mengembalikan hasil prediksi model, dan tiga, melakukan hasil prediksi. Di sini saya menggunakan input saya dengan panes dan menghasilkan hasil prediksi klasifikasi positif. Langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah membangun model adalah kita melakukan simple deployment menggunakan Gradio. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa data positif dan negatif memiliki jumlah yang sama, begitupun dengan data pasangan calon. Model memilih akurasi trend skor sebesar 0,97 dan validasi skor sebesar 0,8. Hasil evaluasi dengan tes data, model mendapatkan akurasi sebesar 0,83. Setelah dilakukan uji prediksi, model bekerja sangat baik, dapat mengklasifikasikan opini dari input yang diberikan ke kategori tertentu. Terima kasih, saya Dana Aristiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.